Halo semuanya, selamat datang di Podi, Podcast Insight Ekonomi. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, pada episode podcast kali ini, kita akan berkolaborasi nih dengan bidang PIP, pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan kabitnya sendiri, Bang Chandra. Gimana nih Bang kabarnya selama liburan? Alhamdulillah baik nih. By the way, sedikit cerita nih Bang. Tadi pas main sosmed, aku tuh melihat berita yang hangat dan terus diperbincangkan, yaitu pembangunan berkelanjutan. Menurut Bang Chandra, gimana sih pembangunan berkelanjutan itu? Nah, SDGs atau yang biasa kita kenal pembangunan berkelanjutan merupakan dua konsep yang kaitannya sangat erat dan tentunya punya tujuan yang serupa untuk mencapai kemajuan global secara berkelanjutan. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang isu yang lebih hangat, bahkan yang lebih diperbincangkan, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, SDGs ini kan merupakan dari komitmen global atau nasional. Tujuannya itu untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, yang pertama, bagaimana SDGs ini bisa menjadi dari tujuan global itu Pak? Ya, jadi begini ya. Jadi kalau kita bicara SDGs itu lahir dari seperti apa yang saya gunakan ke kalian itu adalah bagaimana keprihatinan tentang ancaman pembangunan yang ada di tingkat global. Ya, ancaman itu ya dari berbagai macam aspek gitu ya. Ada dimensi, bisa aspek ekonomi, bisa aspek sosial, bisa aspek lingkungan. Nah, dari aspek ekonomi, dari waktu ke waktu kita perhatikan gejala globalnya adalah ada negara yang dari waktu ke waktu itu semakin kaya, ada negara yang dari waktu ke waktu itu juga semakin miskin sehingga terjadi kesenjangan yang dasar. Nah, kesenjangan ini akan memunculkan percikan-percikan sosial, misalnya ada isu terorisme, ada isu misalnya katakanlah kriminalitas, ada isu misalnya katakanlah pengerja migran atau katakanlah perdagangan manusia dan seterusnya. Itu adalah gambaran dari kesenjangan antar satu bangsa dengan bangsa yang lain. Jadi itu yang pertama, artinya apa? Ada belahan bumi tertentu yang terus kaya, misalnya katakanlah Amerika, Eropa itu terus kaya. Nah, negara-negara yang misalnya Asia, sebagian Afrika itu terus miskin. Nah, kalau ini terus terjadi, maka dunia ini akan mengalami keberlanjutan. Kenapa? Akan terjadi peperangan, akan terjadi misalnya bencana sosial dan seterusnya. Nah, ini maka harus ada upaya untuk meletakkan pembangunan yang tadinya hanya berdasarkan kepada pertumbuhan teritorial regional itu menjadi pertumbuhan yang sifatnya global sehingga terjadi kemerataan dan keberlanjutan dalam sisi ekonomi. Nah, keberlanjutan yang lain adalah keberlanjutan dari sisi yaitu sosial. Nah, dalam visi sosial ini adalah banyak ya, misalnya katakanlah terjadinya isu misalnya katakanlah penyakit HIV, terus penyakit yang terakhir misalnya COVID dan seterusnya. Itu adalah bagian dari keprihatinan pembangunan yang yang bisa mengancam tujuan-tujuan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Terus yang terakhir adalah yang tidak kalah maha dahsyatnya, yaitu keberlanjutan dalam sisi lingkungan. Jadi misalnya katakanlah sekarang tren dari bencana, apakah itu bencana tingkat lokal ya, itu regional itu juga meningkat, nasional apalagi kawasan dan global. Jadi sebagai contoh misalnya saya meneliti yaitu untuk Kalimantan itu tingkat kebencanaannya adalah dari tahun 2016 sampai 2021 kemarin itu dari 9%, sekarang rata-ratanya jumlah bencananya di Kalimantan aja naik menjadi 11%. Nah, hal ini tentu juga faktanya bisa kita lihat, apakah itu terjadi banjir, apakah terjadi tanah longsor, apakah terjadi misalnya katakanlah tsunami dan seterusnya. Itu adalah akan mengakibatkan keberlanjutan juga mengalami ancaman kan gitu. Jadi makanya
konsepnya itu awalnya adalah dari konsep sustainable development, kemudian waktu itu diperbarui dengan konsep MDGs. MDGs itu Millennium Development Goals, dan yang terakhir adalah diimplementasikan dalam konsep yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, Sustainable Development Goals itu adalah menyasar bukan hanya bidang-bidang ekonomi, tetapi juga termasuk bidang sosial, bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang politik dan seterusnya. Jadi itu meliputi semua aspek, dan terkait dengan hal itu semua negara itu meratifikasi keputusan itu yang diimplementasikan dalam kebijakan pembangunannya. Jadi misalnya untuk Bapeda Kaltara atau katakanlah Bappenas itu juga menuju kepada kesepakatan tentang bagaimana pembangunan yang pro kepada keberlanjutan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana kesepakatan global, karena inti dari pembangunan berkelanjutan itu adalah pernah saya katakan yaitu think globally, act locally. Jadi berpikir global, bertindak lokal. Nah, lokal itu bisa lokal negara, bisa lokal daerah, atau sampai katakanlah lokal kabupaten, kota, dan seterusnya. Jadi itu implementasinya seperti itu. Jadi sekali lagi itu adalah untuk menjamin bahwa konsep-konsep pembangunan yang sifatnya global itu adalah dilaksanakan dalam hal-hal yang sifatnya lokal. Karena sekecil apapun permasalahan di muka bumi saat ini, misalnya katakanlah kalau terjadi kebocoran nuklir misalnya begitu ya, dulu ada di Chernobyl gitu ya, ada kebocoran nuklir yang ada di Jepang dan seterusnya, itu dampaknya kan akan menghantam ozon kita, akan menghantam mengakibatkan panas bumi, sehingga kalau ozon kita itu bocor, maka sinar ultraviolet itu akan masuk ke bumi, dan sinar ultraviolet yang masuk ke bumi itu akan menyinari sel, dan sel manusia itu kalau misalnya menyinari ibu yang lagi hamil itu akan menghantam janin. Nah, maka nanti sel tertentu itu akan mati. Kalau sel tertentu kalau misalnya katakanlah sel tangan, akan tangannya rusak, akan lahir cacat dan seterusnya. Jadi masalahnya itu adalah permasalahan keberlanjutan manusia dan memang kesejahteraan manusia. Jadi itu berkaitan dengan implementasi dari SDGs yang sebenarnya adalah pengembangan dari MDGs, dan sebelumnya adalah konsep dari pembangunan berkelanjutan yang sejak dari isunya kalau saya ajarkan tuh Russell Carson sampai dengan Brundtland sampai dengan Rio de Janeiro dan seterusnya, itu adalah rentetannya seperti ini. Kira-kira itu. SDGs ini sendiri pastinya memiliki visi misi. Nah, apakah visi misi dari SDGs ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional di Indonesia? Dengan kata lain, keduanya, yaitu SDGs dan Nawacita atau visi misi pembangunan nasional pada saat periode pertama, yaitu periode Jokowi pertama kali menjabat. Apakah itu memiliki kaitan dan saling terhubung, Pak? Ya, jadi kalau berkaitan dengan keterhubungan itu, logika berpikirnya begini, semua negara, semua daerah itu harus merujuk kepada prinsip-prinsip pembangunan yang disepakati secara global. Jadi kalau ia tidak mematuhi prinsip-prinsip global tadi, berarti dia adalah tidak disiplin atau bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak pro kepada lingkungan. Nah, berkaitan dengan pro tidak pro tadi, misalnya ada kesepakatan global. Kalau kita lihat dalam Rio Declaration itu ada sebuah bagian sharing sumber daya begitu bahasanya. Jadi negara-negara kaya itu kan bahasanya sekarang kan dianggap sudah lebih dahulu sejahtera, lebih dahulu menikmati sumber daya alamnya, dan sekarang negaranya sudah makmur. Nah, celakanya negara-negara yang berkembang itu masih bersandarkan kepada pembangunan yang sifatnya adalah menyandarkan kepada sumber daya alam. Misalnya katakanlah sebutlah Indonesia, sebutlah beberapa negara misalnya Afrika atau negara Jazirah Arab, itu kan semuanya mengembangkan sumber daya alam. Nah, berkaitan dengan itu maka bentuk dari participation, ya kalau saya ajarkan itu ini prinsip participation and empowerment-nya, negara kaya adalah mensubsidi negara miskin dalam proses pembangunannya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya kalau di Malino itu, Malino adalah
kabupaten yang memiliki hutan yang luas. Nah, hutan yang ada di Malino itu adalah sebagaimana hutan yang ada di Amazon. Karena itu sekarang yang menjadi produsen oksigen di dunia itu adalah dianggap adalah hutan Amazon dengan hutan di Kalimantan. Karena itu konsekuensi logisnya karena Malino adalah kabupaten yang dianggap masih memproduksi oksigen yang segar, maka dia diberikan bantuan atau skema bantuan di dalam proses pembangunannya. Jadi itu adalah bukan seirama atau tidak seirama, harus mengikuti, tetapi konsekuensinya adalah negara miskin melaksanakan pembangunan dengan prinsip berkelanjutan, negara kaya melaksanakan pembangunan dengan memberikan bantuan sumber daya kepada negara-negara berkembang ataupun negara miskin, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi dalam prakteknya tidak semuanya seindah apa yang kita sampaikan. Jadi misalnya katakanlah ada beberapa kebijakan yang memang nanti cenderung tidak pro kepada lingkungan, ya, tidak pro kepada SDGs atau tidak pro kepada cita-cita global, yaitu bagaimana hidup dalam keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Tidak semuanya seperti itu. Nah, biasanya itu adalah dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan negara itu, apakah pemimpinnya memiliki visi tentang keberlanjutan atau pemimpinnya tidak mampu mengendalikan mekanisme pasar. Karena nanti di dalam pelaksanaan pembangunannya itu kan ada ada kekuatan pasar dan ada kekuatan intervensi. Nah, kalau intervensi tidak mampu menyentuh pasar, nanti ekonomi itu akan dikendalikan oleh pasar. Nah, kalau sudah bilang pasar, inilah yang menjadi titik mula atau entry point terjadinya tanda kutip itu adalah kegagalan dari SDGs. SDGs itu kan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga dunia, dalam hal ini United Nations, yang dipatuhi oleh dalam hal ini adalah negara-negara. Tetapi di luar itu kan ada sistem mekanisme pasar. Ekonomi itu bergerak menurut sistem mekanisme pasar dan bergerak dalam sistem intervensi. Nah, sistem intervensi ini nampaknya kalau di Indonesia kayaknya menurut saya itu adalah lebih kepada juga di bawah kekuatan pasar, ya, hampir pasar lah yang menentukan semua mekanisme ekonomi, dan dampaknya ya akhirnya menurut saya SDGs itu mengalami tekanan dan mengalami potensi dari tidak maksimal karena kekuatan mekanisme pasar. Jadi karena itu menurut saya adalah harus ada komitmen bersama, terutama pemerintah dalam hal ini yaitu memperlakukan kebijakan yang pro lingkungan, kebijakan yang memang tidak dikendalikan pasar secara keseluruhan gitu. Nah, bagaimana instrumen-instrumennya, yaitu tentu kemudian ada ke instrumen fiskal, ada instrumen kebijakan moneter dan seterusnya, kayak itu. Dan melihat Pak realita di Indonesia saat ini, bagaimana implementasian SDGs ini? Apakah dia sedang menghadapi banyak sekali tantangan atau sangat mudah untuk direalisasikan di negara kita, Pak? Ya, jadi kalau saya jujur aja menilai SDGs itu adalah hanya dokumen-dokumen, hanya sebut aja lah saya, maaf saja, macam kertas begitu. Karena faktanya ya kerusakan lingkungan tidak bisa dikendalikan, terus penambangan juga terus berlanjut, terus sistem ekonomi juga lebih kepada mekanisme pasar. Karena sebenarnya kan untuk mempengaruhi ekonomi itu kan ada dua pendulum. Pendulum yang pertama adalah pendulum mekanisme pasar, pendulum yang sebelahnya adalah intervensi. Nah, nampaknya pemerintah sendiri itu tidak mampu mempengaruhi mekanisme pasar yang terjadi dalam banyak hal, ya. Jadi memang kalau saya sebut begini contohnya, ini berkali-kali sudah saya suarakan di tingkat manapun, apakah tingkat nasional atau di koran atau di semua media, itu sudah sering saya tulis. Misalnya katakanlah otonomi daerah itu adalah salah satu implementasi
pendekatan pembangunan yang menciptakan persaingan antar daerah. Jadi daerah A dengan daerah B dengan daerah C itu lebih bersifat bersaing dibandingkan bersanding. Kalau daerah A, daerah B, daerah C itu tanda kutip bersaing, maka sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu adalah menjadi hak miliknya, yang untuk dikembangkan, yang menjadi hak prerogatifnya untuk membangun ekonomi daerah itu. Maka kadang-kadang dulu awal-awal otonomi itu daerah itu adalah sungai yang mulai dari kawasan tertentu ke daerah lain itu menjadi persoalan. Sama dengan itu baru katakanlah kalau kita bicara benefit. Kalau kita bicara resiko, misalnya banjir yang ada di Malaysia itu juga diterima di Malino, diterima di Sebuku dan seterusnya. Jadi ada sebenarnya ada transformasi atau sebuah fakta bahwa resiko atau manfaat dari suatu daerah itu akan mengalir ke daerah lain. Dan karena itu menurut saya harus ada kerjasama lintas sektoral, antar sektor, antar aktor, dan juga antar wilayah. Nah, karena saya sebutkan katakanlah antar aktor itu kalau otonomi daerah. Jadi terkait dengan otonomi daerah, maka setiap daerah kan begini. Setiap daerah itu kan ingin membangun daerahnya supaya maju, maka dia akan memanfaatkan sumber daya yang ia miliki. Apakah itu sumber daya yang bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Nah, yang tidak bisa diperbarui itu adalah tambang, maka dia akan terus mengeruk tambang itu habis-habisan. Gunanya adalah mendorong PDRB. Makanya dinyatakan di dalam struktur ekonomi itu kan ada PDRB itu pertambangan dan penggalian kan gitu. Teorinya kalau tambangnya terus dikeruk semakin banyak pendapatan dari sektor pertambangan kan naik. Kalau sektor pertambangan naik, PDRB-nya naik, pertumbuhan ekonominya naik gitu loh. Padahal di sisi lain kalau itu terus terjadi, berarti yang terjadi adalah kerusakan lingkungannya masif kan gitu. Jadi kenapa itu kebijakan fiskalnya adalah kebijakan otonomi daerah itu adalah salah satu pemicu bagaimana tekanan terhadap lingkungan itu meninggi. Ya, jadi itu salah satunya. Terus yang berikutnya lagi daerah-daerah tertentu yang memang sumber daya alamnya melimpah atau pertambangannya melimpah, itu permintaan kredit dari sektor pertambangan juga naik. Jadi saya pernah menghitung itu di Kalimantan secara umum itu kredit itu yang tadinya hanya sekitar 4 triliun itu ya tahun 2016 kalau nggak salah begitu 4 triliun. Kemudian dari 2021 itu meningkat menjadi kurang lebih hampir 10 triliun lebih atau hampir 12 triliun. Itu hanya kredit pertambangan. Nah, celakanya pada saat yang sama kredit untuk sektor pertanian itu yang tadinya 2 triliun malah turun 1 triliun. Nah, kalian sebagai mahasiswa ekonomi kan bisa membaca. Artinya apa? Potensi kerusakan lingkungan akan lebih masif karena uang semakin besar, modal semakin besar, pembelian traktor makin banyak, pembelian semuanya makin banyak, maka bumi akan dikeruk habis-habisan. Sementara di atasnya pertanian tidak ada uang yang diserap dari bank, otomatis tidak ada penanaman baru, tidak ada reboisasi, tidak ada pemupukan, tidak ada pemeliharaan dan seterusnya. Jadi artinya apa? Mestinya kalau ini mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu orang bebas mengajukan kredit, orang bebas membiayai kegiatan ekonominya. Nah, mestinya kalau tadi misalnya katakanlah otonomi daerah itu berpotensi untuk mempercepat gitu, meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Artinya apa? Misalnya katakanlah ya penambangan itu tidak boleh diserahkan kepada dulu kan bupati ya, terus akhirnya sekarang gubernur. Ya mestinya itu izinnya itu ke pusat saja. Karena kalau satu pusat saja otomatis kan keputusannya menjadi tidak masif di mana-mana pertambangan. Memang efeknya nanti dampaknya itu akan terjadi illegal mining, ya akan terjadi penambangan ilegal. Ya kalau penambangan ilegal ini kan bukan permasalahan ekonomi, ini permasalahan legalitas, ini permasalahan hukum. Tapi yang menegakkan harus penegak hukum kan begitu. Jadi mestinya adalah satu pintu saja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ada keteraturan, semuanya ada kehati-hatian sehingga keberlanjutan pembangunan dari sisi fiskal itu dijaga. Nah, sisi fiskal yang lain ini saya agak diingatkan saya yang moneter tadi belum terus saya. Ya sisi fiskal yang lain, semua sekarang Anda anak-anak ekonomi bangunan
semua pajak sumber daya alam itu dicantolkan ke APBD, sumber daya alam dicantolkan kepada APBN. Kalau APBN sama APBD-nya mutarnya cepat karena kebutuhan pemerintah itu tinggi, otomatis kan tarikannya ke sumber daya alam semakin dasar. Ini kan sini mutar terus, begitu nih mutar terus juga pegawainya butuh gaji, pembangunan jalannya, janji-janji politiknya terus meningkat, maka pada saat yang sama sumber daya alam kan terus disedot habis-habisan. Jadi pastinya seperti pendekatan di Norwegia, pengelolaan pajak sumber daya alam itu berdiri sendiri dalam salah satu pengelolaan keuangan yang dikelola oleh bank sentral, dan itu digunakan untuk kembali ke sektor itu, tidak diulih oleh APBN. Jadi dan ini dikumpulkan. Jadi misalnya contohnya di Norwegia itu, ketika hutannya lebat, maka ada uangnya itu digunakan untuk penelitian bagaimana cara menanam yang dengan baik, bagaimana teknologi kehutanan, bagaimana mencetak sumber daya manusia di kehutanan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah hutannya tetap lestari. Nanti kalau terjadi apa-apa, maka yang diekspor adalah bukan hutannya, bukan hasil hutannya, tapi orang ahli-ahli kehutanan, teknologi kehutanan. Jadi kalau baik putarannya cepat, di sana putarannya cepat, nah itu akan menghabiskan sumber daya alam itu dari sisi fiskal. Dari sisi moneter tadi, saya kembali ke moneter. Perbankan itu ya siapa yang mengajukan, ya itu yang dibiayai. Nah mestinya kalau ini otoritas fiskal tadi sadar kepada bagaimana pengelolaan keuangan supaya tidak ini, keluarkanlah dana pajak sumber daya alam itu dari APBN sama APBD. Saya jamin aman. Pasti aman karena putarannya di sini akan terputus. Ya. Terus yang kedua, otoritas moneter mestinya itu memberlakukan sistemnya adalah sistem subsidi bunga. Jadi subsidi bunga itu mereka yang melakukan peminjaman kredit untuk sektor-sektor pertambangan dengan diberikan bunga tinggi, sementara mereka yang meminjam untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu diberikan bunga rendah. Tujuannya apa? Supaya pertaniannya tumbuh, perkebunannya tumbuh, peternakannya tumbuh, sementara pelan-pelan itu aktivitas tambangnya itu menurun. Jadi artinya apa? Dengan begitu kita akan berkelanjutan. Jadi sekarang kita bisa menduga kemanakah kita akan pergi. Kupadis ke pembangunan Kalimantan Selatan bagaimana, Kalimantan Timur bagaimana, Kalimantan Utara bagaimana. Kita itu akan menuju kepada ekonomi alang-alang. Apa dasarnya? Dulu kita menjual kayu-kayunya habis, kita menjual minyaknya habis, coba lihat. Kecung semua itu kan itu pompa minyak yang ada di Kampung 6 itu kan tidak ada minyak. Minyak habis, gas habis, batu bara habis, tinggal alang-alang. Mari kita makan alang-alang. Jadi indah itu pasti itu misalnya. Kenapa? Karena fiskalnya tetap mencantolkan di situ, sementara kebijakan moneternya juga membiarkan permintaan kredit yang besar ya pertambangan. Kalau mau jangan begitu. Kalau mau kita mau tegas katakanlah untuk menyelamatkan negeri ini, untuk menyelamatkan bumi ini, karena only one earth ya, hanya satu bumi, tidak ada bumi yang lain, maka keluarkan struktur penerimaan sumber daya alam dari APBD atau APBN, berikan bunga yang tinggi untuk investasi sektor pertambangan dan berikan bunga yang rendah-rendahnya atau kalau perlu disubsidi untuk aktivitas pertanian, perikanan, peternakan atau kehutanan dan seterusnya. Itu solusinya. Ya sudah, kita akan masuk pada ekonomi alang-alang. Iya, enggak, pasti itu gejala itu terjadi. Jadi kemarin saya baru ketemu dengan pegawai rumah sakit umum. Dia ketika dia berdiri Kaltara, dia langsung pulang ke Kaltim dan sekarang kerja di Kaltim. Dia cerita apa? Pak, di sini seragam pegawai tidak ada Pak. Di Kaltim itu ya karena makmur tambangannya tinggi, dia TPP-nya ada S1 itu 15 juta. Jadi ya karena pertambangannya tinggi begitu. Nah di sini kan sudah tidak ada. Pegawai itu tidak ganti. Ya kenapa? Artinya APBN kita loyo sudah. Kenapa loyo? Gak ada sumber daya alam. Nah kalau sekarang aja loyo bagaimana nanti? Apakah sakit? Kalau sakit kemana? Mati kan? Kenapa? Aktivitas ekonomi gak ada. Coba apa yang mau dipajak? Apa yang mau dipajak? Sekarang pajaknya kan pajak batu bara dan pajak minyak. Kalau itu habis mungkin. Dan itu masa itu adalah masa kalian menjadi pemimpin. Saya sudah mati. Ya kalau 20 tahun lagi masih hidup terus. Ya enggak tahu lah kira-kira seperti itu. Dan kalau hidup ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kira-kira seperti itu apa ya, maksud saya kegelisahan seperti itu tuh
yang menyuarakan ikon bangunan, tidak ada ilmu itu di manajemen, tidak ada ilmu itu di hukum, tidak ada ilmu di pertanian, tidak ada ilmu di FDS, tidak ada. Dan itu beruntunglah kalian yang saya ajar, kelas yang saya ajar. Kalau saya tidak saya ajar, ini saya tidak saya ajar. Yang ngajar saya kan, kalau saya ngajar menggebu-gebu karena saya tahu ilmunya, saya tahu betul. Karena saya itu kalau saya ini ada sedikit kumpul lagi. Saya rencana tahun depan mau ke Romawi. Kalau jadi. Ya saya nggak mau, kayak akhirnya jujur aja. Kasihan gitu. Yang ingin saya tanyakan ini kan SDGs ini sudah terimplementasi lah kan Pak di mungkin sudah ingin terpenuhi di Kaltara, yaitu melalui kawasan industri di Indonesia dengan tersinkronisasi dengan nawacita dengan poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran gitu Pak. Jadi kalau menurut Bapak kawasan industri di Indonesia itu bagaimana? Ya, jadi kalau ini kan gini ya, kalau dosen saya dulu mengatakan hal-hal yang sifatnya makro, hal-hal yang sifatnya katakanlah public oriented itu cenderung kepada dogma-dogma yang sifatnya adalah nilai-nilai yang sifatnya ideologis dan filosofis gitu. Tetapi dalam implementasinya tidak seperti itu. Hijaunya Kihi itu kan bukan hanya hutannya. Kalau saya pertanyaan saya, kalau investasinya itu yang investasi itu katakanlah orang negara X, terus menggunakan tenaga kerja dari negara X, itu apakah uangnya pergi ke negara Y atau pergi ke negara X? Ke negara X. Uangnya akan kembali ke negara X, upahnya akan kembali ke negara X. Resikonya siapa yang terima? Negara Y. Jadi itu isu hijau itu hanya hijau utangnya, tetapi tidak hijau sosialnya, tidak hijau ekonominya, begitu loh. Nah, saya tahu Pak saja pemikiran begitu tidak ada di pemerintah. Nggak ada Nikota di pemerintah, ada konkretisi lah. Dan yang penting nulis itu hanya saya, Ngerti Pak ya? Hijau daunnya, tidak hijau ekonomi, dan tidak hijau sosialnya kan? Sosial nggak hijau. Bagaimana kalau yang datang itu orang negara X? Saya tidak nyebut kemana-mana ya. Nanti dengan dia akan terjadi pada saat akan terjadi permasalahan sosial. Permasalahan ekonominya kan kebocoran kan? Kalau investasi dari negara itu keuntungannya di bawah negara X. Kalau terjadi limbahnya negara Y. Jadi kita berpikir tuh apakah ada ahli yang berpikir? Tidak ada. Semuanya sekarang ahli itu nyembah dapat jabatan. Betul-betul saya menjijikan diri saya. Semuanya dapat jabatan. Tidak ada yang berani strict itu. Makanya kalian nanti kalau mau hidup itu kuatkan ekonomimu, kuatkan sarjanamu sehingga kamu menjadi integritas yang tinggi. Kamu tidak ingin. Jadi saya maaf saja. Saya ini saya cukup itu aja sudah. Makanya saya tidak mau memulihkan tidak, sorry mas. Nah banyak kan orang kalau pulang sekolah nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa. Kalau nggak dapat pimpinan kan nggak dapat jabatan. Kalau nggak ada jabatan kan nggak ada tambahan pendapatan. Kamu akan mikir seterusnya. Nah, saya cukup ngapain? Saya tetap ada prinsip saya, tidak ada urusan. Makanya saya itu keras, tidak ada urusan, terserah kamu, tidak ada urusan. Tapi ya tetap ada orang. Nanti kok terus maki-maki, marah-marah ya enggak. Bersikap tegas aja begitu. Cukup, Reza. Menol kan? Menol, hijau itu hijau daunnya karena kentang. Itu sosialnya bagaimana? Ekonominya bagaimana? Rusak, ringsek. Iya kan? Ya kalau sekarang investasinya mestinya itu kalau mau begitu. Kalau maunya investor lokal. Kerjasama dengan sendiri. Kalau banyak datang dari sana semua kan. Ini kan ada yang kemarin yang tanya si kakakmu yang lulus itu. Hari-hari itu yang dilayani orang negara dari Higgs. Sekarang rumah-rumah yang di tempat cederai di mana itu ya. Jadi itu potensi sosial saya berbuatlah kalian untuk negeri ini. Apalagi desa kamu dibiayai negara, kamu dibiayai. Tidak apa-apa. Mengabdi pelan-pelan. Kalau lihat mana kamu yang tidak mikir. Saya itu jujur kalau disuruh orang kamu tanya itu saya senang, saya bahagia. Saya itu maaf saja kamu debat itu nggak dibayar saya senang. Kenapa saya memakai ilmu saya itu biar hidup saya itu bermakna. Kalau orang ada digaji kan tidak mau.
Coba kasihan loh anak pendebat itu nyuri ada yang mau. Karena nggak dikasih honor. Ini saya sedih saja tuh. Kan saya anak-anak itu kan kemana-mana itu. Kan saya panggil mereka, nggak ada yang Pak katanya sih. Ya untung ya, Allah SWT itu mencukupkan saya, jadi saya ambil. Kayak saya nggak punya kerja, ya nggak apa-apa, nggak punya kerja, saya nggak punya gengsi, nggak apa-apa. Yang penting hidup aja. Jadi memang Allah tuh mengatur sangat rapi, itu sangat rapi. Sangat rapi. Coba kalau saya nggak punya apa-apa, bisakah saya tegak lurus? Nggak bisa, pasti lemes saya. Ya dalam Pak Sadaran, ya dalam Pak Andi, Pak Kawan terserah. Tersedih saya. Saya nggak berani nulis, saya nggak berani bersuara, pasti sedih saya. Saya yang ngikor aja. Makanya ini saya jujur aja, saya itu memang baca bukunya Ekonomi Pembangunan waktu itu di Jepang. Mengapa Jepang waktu itu melahirkan tentara yang sangat loyal dengan prinsip harakiri, bunuh diri. Nah, itu kan menarik kan? Nah setelah saya baca, saya menemukan ilmunya. Kaisar siapa itu adalah menciptakan upah yang rendah. Kalau upah yang rendah maka dia akan miskin dan dia menjadi lemah. Kalau dia lemah dia akan tergantung. Tahu saya? Makanya dia akan ngikut apa perintahnya kaisar. Nah kalau sekarang saya bawa angkat ke ranah politik. Kira-kira kantongnya PDIP itu di Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur atau mana? Banten. Jawa Tengah kan? Kau tarik UMP paling tidak mana? Jawa Tengah. Kau paham strategi? Orang akan ngikut. Karena kalau orang itu kalau sejahtera pasti ngeyel orang sejahtera itu ngeyel. Orang sejahtera itu ngeyel, nggak peduli. Orang yang ngikut orang yang lemah. Begitu. Kamu banyak sekali masalah itu berserakan di kepala, tapi terserah kalian bagaimana. Sudah saya simpulkan tadi kan. Jadi kenapa tentara Jepang itu harakiri bunuh diri? Karena saking setianya kan. Karena pasti akan dia lemah. Tapi itu kan akhirnya denda itu mengangkat. Itu apa upahnya rendah? Itu saya baca kan. Ilmunya. Makanya orang tua baca. Nanti akan dapat keilmuan. Nah kamu sekarang di Indonesia mana upahnya paling rendah? Jawa Tengah. Ada yang ngomong kenapa Jawa Tengah itu kantongnya siapa? Upah naikkan orang ngeyel. Upah kok naikkan ngeyel orang itu. Kenapa orang Tarakan orang Kalimantan ngeyel? Upahnya banyak, duitnya banyak. Itu orang ngeyel. Duitnya banyak, orang nggak perasaan. Karena orang kisi itu lemes aja dia. Nih. Makanya kamu tidak boleh, artinya setelah kamu lulus kamu harus cari duit sebanyak-banyaknya tanpa pakai masalah. Tapi harus halal. Karena kalau halal jadi penyakit. Iya. Wow, menarik sekali nih Bang pembahasan podcast kali ini. Jadi nambah wawasan kita juga nih dari pembicara Podi kali ini. Nah, mungkin itu saja pembahasan bagaimana SDGs di Indonesia itu sendiri. Saya, Anggi Siti Barokah, anggota bidang humas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Podi selanjutnya. Dadah!